Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Kristus ya. Kita bersyukur setiap kita bisa datang di dalam rumah Tuhan, kita beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Setiap pujian itu mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Sinta yang beberapa hari ini sakit, tadi sebelum ibadah jam 6 saya telepon, dia bilang saya sudah happy tante. Obatnya pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Amin ya. Jadi kita mesti yakin setiap pujian itu ada kuasa. Ada kuasa di dalam pujian kita ya. Kan dibilangnya Mazmur berapa ya? Mazmur 2 ayat 4 kalau Mazmur 22 ayat 4 atau terbalik itu Mazmur 4 ayat 22. Bahwa Allah bertata di atas puji-pujian kita. Mazmur berapa itu? 22 ayat 4 atau 4 ayat 22? Coba periksa sebentar ya. Mazmur 22 ayat 4, Mazmur 22 ayat 4 ya. Iya betul. Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita juga adalah kita adalah orang-orang Israel rohani. Berapa minggu yang lalu saya berkhotbah tentang penyembahan ya. Tentang penyembahan ya. Jadi malam ini saya tidak bicara tentang penyembahan tapi saya mau mereview sedikit tentang penyembahan yang kita belajar. Bahwa penyembahan dengan misi itu berbeda ya. Penyembahan bukan misi, misi bukan penyembahan gitu ya. Jadi kita harus menjadi penyembah dulu baru kita bisa menjalankan misi ya. Misi kita apa? Kita mau menjadi pelayan Tuhan. Sebelum menjadi pelayan Tuhan kita menjadi penyembah yang benar dulu. Menyembahnya sampai bagaimana? Kemarin saya sedikit bawa tentang tabernakel, penyembahannya sampai masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Di mana di dalam ruang Maha Kudus itu ada Allah di sana. Dulu yang boleh masuk cuma imam besar, ya, yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tapi sejak Yesus mati di atas kayu salib, ketika jam 3 sore itu ketika dia sedang terpaku di atas kayu salib dikatakan tirai bait suci itu terbelah menjadi dua. Ya, tirainya bukan kayak hordeng kita di rumah loh. Tirainya tebal gitu ya. Ada berapa inci-incinya yang secara mendetail Tuhan berikan kepada Musa dan Musa terus melakukannya persis seperti apa yang Allah perintahkan. Ketika tirai terbelah dua, disitulah ada sebuah pembaharuan yang luar biasa di mana kita bisa datang kepada Tuhan tanpa imam besar. Karena imam besar kita itu adalah Yesus Kristus. Jadi ketika kita datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh kita sudah masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Jadi setiap penyembahan, setiap pujian ya. Belajar menyembah sungguh-sungguh, memuji sungguh-sungguh sampai kita rasakan hadirat Tuhan ada buat kita ya. Jadi ada orang yang nyanyinya asal-asalan cuma asal sebut, asal nyanyi nerawang kemana-mana dia tidak akan bisa masuk ruang Maha Kudus. Sebab orang yang fokus baru bisa. Ayat Mazmur 22 ayat 4 katakan orang yang kudus ya, yang dikuduskan itu Allah bertahta di atas puji-pujiannya. Nah pada hari ini penyembahan itu adalah perintah Tuhan ya. Di dalam doa Bapa kami juga diajarkan dikuduskanlah namamu, jadilah Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu gitu ya. Saya aja suka lupa ingat ya. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga gitu ya. Jadi ada sebuah pengagungan dulu kepada Tuhan. Baru kita masuk dalam doa-doa penyembahan ya. Doa-doa permohonan. Nah malam ini saya mau bicara tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu seperti apa sih? Kita buka Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Mari kita berdiri kita baca ini bersama-sama. Roma 12 ayat 1 dan 2. 2, 3.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya. Ibadah yang sejati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat KBBI itu, ibadah itu perbuatan atau ibadah itu pernyataan bakti terhadap Allah. Ini menurut Kamus Indonesia, Kamus Besar Indonesia. Di dalam bahasa Ibraninya ibadah itu disebut abodah. Abodah artinya bakti, hormat, suatu sikap yang mengakui dan menghargai Tuhan. Jadi ibadah itu bukan sekedar kebaktian, bukan sekedar upacara keagamaan dan yang lainnya. Tetapi secara luas ibadah adalah sikap hati kita. Pribadi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ada hubungannya dengan penyembahan yang kita udah belajarin beberapa minggu yang lalu. Ayat yang ke-1 tadi coba dibukain lagi ya. Jadi ibadah yang sejati itu adalah sikap hati ya. Kalau di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, tubuh ini jasmani sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita. Ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuhmu. Tubuhmu itu apa? Dari kepala sampai ke kaki, ini tubuh kita. Kata Tuhan persembahkan menjadi sebuah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Bagaimana? Nah, bicara tubuh. Ada orang gak merawat tubuhnya. Bukan berarti harus merawat tubuhnya secara berlebih-lebihan gitu. Sampai keluar masuk salon, sampai glowing banget gitu. Bukan. Artinya nanti kita belajar di sini. Tadi kan kalau menurut Kamus Besar perbuatan pernyataan bakti. Kalau menurut Ibrani abodah. Bakti, hormat, suatu sikap yang mengakui dan menghargai Tuhan. Jadi secara luas ibadah adalah sikap hati pribadi kita, hubungan kita dengan Tuhan yang penuh hormat dan takut akan Tuhan. Jadi ibadah itu bukan sekedar bicara rohani, ilahi saja, tapi Rasul Paulus katakan tubuhmu ini juga harus dijaga, harus dipersembahkan menjadi satu persembahan yang hidup. Artinya kita jaga tubuh kita lah. Jaga tubuh kita, jaga makanan kita. Nanti kita belajar lagi bagaimana kita menjaga pikiran kita, menjaga hati kita. Nah itu tercakup dalam sebuah ibadah. Jadi kita berpikir ibadah cuma ya holy gitu ya, spiritual. Padahal tubuh ini, maka tubuh ini harus dijaga. Artinya kita tidak sembarangan dengan tubuh kita. Bagaimana dengan orang yang menjual diri? Saya kalau lagi santai gitu ya, saya buka nih TikTok nih ya. Saya nggak pernah bikin TikTok, tapi kan kita bisa lihat TikTok gitu ya. Ada orang yang begini-begini doang di TikTok begitu, ngapain ya kayak orang gila. Lalu kalau saya pikir TikTok ini bikin orang jadi bagaimana gitu ya. Terus ada juga yang vulgar bagaimana gitu. Terus saya liatin komennya, waduh kalau yang vulgar komennya sampai bisa ribuan, ratusan. Tapi kalau yang terlalu sederhana, mungkin terlalu religi gitu ya, nggak ada yang komen tuh. Orang lebih suka yang enggak gitu loh ya. Kayaknya lebih laris kalau yang enggak gitu. Nah, ketika kita perbuatannya seperti itu, kita nggak bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sebab tubuh ini harus dijaga bukan untuk dijual gitu ya. Vulgar gitu. Kita nggak seperti orang
seberang yang harus ditutup sampai cuma kelihatan biji matanya doang begini, enggak. Tapi setidaknya kita berpakaian sopan, berperilaku sopan, berkata sopan, berpikir sopan. Maka yang keluar adalah sopan, dan itu yang harus kita jaga supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Kadang-kadang orang gak takut gitu ya. Anak Tuhan misalnya berpakaian tidak lengkap, terus diposting di IG atau FB atau apa lagi, TikTok atau di status. Kebangetan sekali kalau sampai di status. Ya, jangan, kita anak Tuhan gak seperti itu. Roma 12 ayat 1 itu kita mesti hafal. Persembahkanlah tubuhmu. Nah, pada waktu kita belajar tentang penyembahan, di Matius 22 ayat 30 juga dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jadi itu seluruh tubuh kita yang di luar ini yang kelihatan orang maupun yang di dalam itu kita persembahkan sebagai sebuah persembahan yang hidup, yang kudus. Itu ibadah yang sejati ya. Kalau kita mau belajar ibadah yang sejati. Jadi pengajaran firman Tuhan itu terlalu sempurna. Nah, berbicara dengan tubuh, persembahkanlah tubuhmu. Artinya kita makan juga jangan asal-asalan. Sampai kita sakit-sakitan melulu ya. Udah kencing manis nih, ada orang nih ya darah tinggi ya. Makannya ikan asin melulu. Ketika dibesuk, nah pasti makan ikan asin. Iya, kepengen katanya begitu. Kepengen katanya. Jadi makan ikan asin terus masuk ke IGD dirawat. Gak lama lagi masuk lagi. Makan apa sih salah makannya? Telur asin katanya. Aduh, memang nafsuin sih kali ya ikan asin. Untung saya gak terlalu doyan. Itu gara-gara ikan asin yang kemarin mulut saya jontor. Jadi saya gak berani lagi. Ketika mulut saya begitu, kok aku kayak Norton gitu ya. Ya dulu ketawain si Norton, akhirnya saya ngalamin sendiri tuh ikan asin. Aduh, jadi saya sekarang takut ikan asin apa tuh, kembung apa-apa gitulah ya. Jadi saya udah tahu begitu, saya jaga, saya gak mau makan. Karena saya mau persembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepada Tuhan. Saya kolesterol, saya gak makan cumi terus tiap hari. Makan udang, makan kepiting gitu. Enggak, kita jagalah. Misalnya bulan ini kita makan kepiting, ya kita makan kepiting berapa bulan kemudian lah setelah habis itu. Dia punya apa tuh kepiting punya rasa gitu. Dokter bilang begitu. Senin sampai Jumat kamu makan tahu, tempe, bayam, kangkung. Sabtu Minggu kamu boleh los makan karena perutmu bisa nampung berapa kilo sih, kata dokter begitu. Itu bijak juga nasihat seperti itu. Jadi kalau di rumah masaklah yang sehat-sehat, Sabtu Minggu makan dengan keluarga, kita boleh makan yang agak enak dikit gitu ya. Yang sehat itu pasti gak enak gitu. Nah, kita gak bisa melihat Tuhan, tapi kita percaya Tuhan ada, amin. Kita gak pernah melihat Tuhan tapi kita percaya Tuhan ada, itu saja udah luar biasa. Banyak orang menantang kita, di mana Tuhan? Emang pernah lihat Tuhan? Emang gak pernah lihat. Tapi kok saya bisa yakin dengan Tuhan, dia ada dan dia hidup dan dia berkuasa atas hidup saya. Kenapa? Cinta. Kamu percaya cinta? Saya ulangi lagi. Percaya cinta? Punya suami, punya istri, punya anak itu karena cinta atau karena suka atau karena kasihan? Jawab Sep. Jawab Sam. Karena cinta, kasihan atau suka? Kiki, jangan senyum-senyum aja jawab. Suka dulu baru cinta. Tapi kan ujung-ujungnya cinta kan? Ya, saking cintanya rela berkorban buat dia kan? Iya kan? Jemput ke Pluit, pulang balik. Tolnya aja udah berapa duit, belum bensinnya ya. Itu karena cinta. Kenapa dia bisa lakukan? Dia percaya ada cinta di dalamnya, dia rela berkorban seperti itu. Nah kita kepada Tuhan juga gitu, kita cinta kepada Tuhan. Tapi aku gak pernah lihat Tuhan. Tapi dia ada dan dia hidup. Nah cinta memang tidak pernah dilihat, tapi kita percaya dia bisa kasih kekuatan yang luar biasa. Orang karena cinta dia bisa lupa diri. Dia bisa, gak mau lah yang kata orang dunia bilang itu kucing punya kotoran dicangkat coklat gitu. Kayaknya kita mah anak Tuhan gak sampai kayak gitu kali ya. Kotoran kucing tetap kotoran kucing gitu ya. Coklat tetap coklat gitu ya. Nah tapi banyak orang bilang gini, cinta itu bikin orang buta, tuli,
dan bisu. Udah dengar dari orang-orang itu lelaki jahat, tapi gue cinta, kawin, nangis, cerai. Itu namanya tuli, udah dibilangin. Buta, udah lihat gitu ya, baru kemarin orang sharing sama saya. Dapat laki-laki gak kebenaran banget katanya ya. Udah males kerja, tukang pukul, terus pokoknya kejem banget itu laki-laki ya. Akhirnya sama keluarganya dipisahkan. Asal ngambek 3 hari gak pulang, asal ngambek 3 hari gak pulang, kata keluarganya kebetulan lu kabur katanya gitu ya. Jadi kabur dia gitu ya, dicari-cari mau dibunuh nih kalau gak kebenaran nih. Nah itu waktu dibilangin dulu pacaran, matanya udah ngeliat tuh lelaki kayak apa modelnya, tapi matanya buta, jadi terima aja terus. Kenapa orang bisa lakukan sampai gitu? Karena cinta, karena dia percaya ada cinta. Kenapa kita cinta Tuhan? Kita nggak lihat Tuhan. Tuhan lihat kita, tapi kita percaya Tuhan ada. Itu dia seperti cinta yang ada di hati kita. Tuhan itu seperti itu. Kita mesti rasakan Tuhan itu seperti cinta yang kita mencintai suami kita, yang mencintai suami istri kita. Kita nggak pernah lihat cinta, tapi kita yakin dia ada. Tuhan itu seperti itu. Saking kita cinta sama Tuhan, kita berani datang ibadah walaupun suami melarang. Walaupun istri gak mau ikut, karena aku cinta Tuhan, aku datang ke rumah Tuhan, aku beribadah, aku melayani. Itu saya alami. Si om dulu gak mau terlibat, si om dulu gak mau ibadah sampai 12 tahun. Aku selalu berdoa, Tuhan emang salah aku, ampuni aku. Karena aku memang milih dia, bukan kriteria pertamanya bukan dia mesti anak Tuhan. Aku cuma demen dia tinggi gitu ya. Salah tuh, kriterianya salah. Aku senang dia tinggi, dia ganteng, nah makan lalu. Ya, akhirnya aku nangis, sering nangis gitu. Tapi karena aku setia sama Tuhan, aku berdoa, Tuhan pulihkan. Akhirnya dia bisa jadi anak Tuhan. Sekina ada, mula-mula gak mau ikut, lama-lama bisa ikut. Itu satu pengalaman yang luar biasa. Itu karena saya percaya, saya cinta Tuhan lebih dari cinta kepada suami saya. Dan saya jalankan itu dan Tuhan bela. Tuhan tidak akan pernah biarkan kamu sendirian dan kalah. Kalau menghadapi peperangan, kalau kita cinta dia dengan sungguh-sungguh. Makanya kita mesti menyembah Tuhan sampai masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan kita melakukan ibadah yang sejati, belajar menjalankan ibadah yang sejati. Seperti yang Rasul Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai sebuah persembahan yang kudus, yang hidup, kudus dan berkenan. Jadi jaga nih perut jangan sampai melendung kegedean. Isinya apaan misalnya gitu, olahraga supaya sehat. Kalau udah tua olahraganya jangan yang berat-berat ya. Akhirnya nanti anfal di situ juga jangan. Kita mesti tahu kondisi kita, berapa tahun usia kita, olahraganya apa gitu. Jadi itu kita menjaga tubuh kita untuk apa? Karena kita mau melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Ya, kita mau persembahkan itu sebagai sebuah ibadah kepada Tuhan. Jadi menjaga tubuh kita ini sebagai ibadah kepada Tuhan. Lalu ayat yang kedua, tampilkan Sony tolong. Yang kedua dibilang begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ketika kita bisa mempersembahkan tubuh kita ini sebagai sebuah ibadah yang sejati kepada Tuhan, kita harus berubah pembaharuan budi. Jadi tadi kan dibilang begini, secara luas ibadah setelah kita lihat dari KBBI dan bahasa Ibraninya, ibadah bukan sekedar kebaktian atau upacara keagamaan, tetapi ibadah adalah suatu sikap hati. Nah, suatu pribadi kita, suatu hubungan kita dengan Tuhan yang penuh hormat dan takut akan Tuhan. Jadi ada sebuah perubahan sehingga kita dapat membedakan mana ini kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang berkenan kepada Allah, kita tahu itu. Ya, saya kalau melakukan sesuatu terus saya rasa itu salah, saya kok dapatnya yang kagak enak gitu, Tuhan ampuni saya kurang peka. Padahal tadi udah ada suara, kadang-kadang kita bisa kurang peka. Nah itu kita sedang melatih diri kita supaya Tuhan ini kayaknya kurang baik nih, saya jangan jalanin gitu. Jadi ada kepekaan ya. Nah ibadah sejati itu kita menyadari
kita menyadari di mana kita berada, di situ Tuhan hadir. Amin. Di mana kita berada, di situ Tuhan hadir. Bagaimana bisa merasakan itu? Kamu dengan Tuhan, saya dengan Tuhan connect terus, connect. Ada hubungan terus. Ada hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Kayak kita nih lagi ke pasar, mikirin suami kita misalnya ada di mana. Oh ya Tuhan lindungi dia. Kita nih suami nih lagi kerja, ingat istrinya, Tuhan istriku lagi ke sekolahan nih ngurusin anak, Tuhan lindungi dia. Jadi ada suatu komunikasi. Kalau suami istri kita kan komunikasinya dengan hati nurani kita. Tapi kalau kita dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan. Tuhan lindungi siapa yang kita mau doakan, sedang fokuskan. Tuhan berkati usahaku. Tuhan kirim pembeli supaya datang berbelanja di tokoku. Tuhan kau berkati masakanku supaya enak orang yang beli ketagihan. Gitu. Jadi kita ada connect terus dengan Tuhan. Jadi di mana kita berada di situ Tuhan hadir gitu ya. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita mau lakukan, oh ini enggak boleh lakukan. Ini bukan kehendak Tuhan, kita jangan lakukan. Oh ini berkenan kepada Tuhan, aku bersaksi. Mbak udah ke gereja, Mbak orang Kristen ya. Udah mulai itu kan kita mulai menjadi peluru, kita udah mulai lepaskan peluru. Bapak iya orang Kristen, gerejanya di mana? Oh di sana. Puji Tuhan sama-sama anak Tuhan. Kayak tukang jual pisang di samping penabur tuh yang anak-anaknya sekolah di sebelah gereja Modern Land, belum sampai penabur. Itu orang Kristen jualan pisang berangan. Jadi kalau beli pisang berangan ke situ nih tante promoin ya. Pisang berangannya gede-gede, bagus ya. Ternyata dia anggota dari gereja Modern Land itu. Jadi dia tuh sambil jualan pisang, ya puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Dia selalu punya perkataan yang begitu, Tuhan berkati ya. Oh orang Kristen ya, iya puji Tuhan ya, sama-sama diberkati. Kan enak ya ngomongnya ya. Jadi saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau kita mau punya ibadah yang sejati, inilah nasihat yang Rasul Paulus dan persembahkan tubuhmu, jaga tubuh ini, jaga pikiran ini. Ya, biar tiap hari ada terus pembaharuan budi. Nah, kita perlu mengabdikan pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita, perkataan kita, tindakan kita. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus berpikir tentang kemuliaan Tuhan. Yang kita lakukan ini mempermalukan nama Tuhan enggak? Yang kita lakukan ini apakah nama Tuhan dipermuliakan? Nah itu bisa harus menjadi sebuah pertimbangan. Nah kan kita nih udah berapa tahun kamu jadi Kristen? Saya dari kecil Kristen, berarti 65 tahun sudah saya jadi Kristen. Apakah saya sudah berubah pembaruan budi saya? Apakah saya tetap aja seperti dulu ibadah cuma sekedar ibadah? Nah itu yang harus berubah. Tapi ketika engkau bilang dulu tahun yang lalu aku aja masih males doa. Sekarang aku udah punya jam doa. Nah itu bagus. Berarti sudah ada pembaharuan budimu. Engkau sedang berlatih untuk mempersembahkan sebuah ibadah yang sejati kepada Tuhan. Tubuh kita bait Allah. Ya 1 Korintus 3 ayat 16 katakan tubuhmu bait Allah. Kalau tubuh kita ini bait Allah berarti Allah tinggal di dalam kita. Amin. Allah tinggal, kalau dikatakan tubuhmu bait Allah, siapa yang tinggal di dalam kita? Allah tinggal di dalam kita. Nah kalau Allah tinggal di dalam kita, apakah kita mau kotorin ini Allah di dalam kita ini dengan pikiran kita yang kotor, dengan hati yang penuh kebencian, penuh iri hati. Apakah Allah akan diam di sana? Allah tidak akan diam di sana. Maka tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ketika hati kita dikuasai oleh kebencian, ketika hati kita dikuasai oleh iri hati, ketika hati kita dikuasai oleh kemarahan, cepat sadar, aku bait Allah. Ini semua mesti keluar karena Allah tidak akan diam di dalam hati yang kotor seperti itu. Jadi itu yang dikatakan kita harus berubah. Kita harus mempersembahkan ibadah yang sejati. Ada semua hal yang mesti dikikis supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita ini sebagai sebuah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Di sini ada beberapa poin yang saya catat bilang begini. Yang pertama tadi ya, ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh. Yang tadi yang pertama yang barusan saya ngomong. 2, ibadah yang sejati itu adalah kehidupan kita sehari-hari.
kehidupan sehari-hari kita, apakah kita menjaga sikap kita, apakah kita sudah menjaga perkataan kita, apakah kita sudah menjaga perbuatan kita. Ngatain orang seenaknya aja, kebun binatang keluar semua, yang penghuni kebun binatang. Nah itu kita harus perbaiki. Menjaga sikap artinya ya kita tahu bagaimana bertingkah laku. Supaya orang lihat kita itu, dia berbeda. Waktu saya beribadah di Penang, kalau orang Penang kan kayak orang luar negeri yang lain gitu ya. Jadi ke gereja mau tangan buntung, mau tank top, mau hot pants, it's okay. Tapi kalau anak-anak Sumatera, anak-anak Batak kan banyak sebenarnya anak-anak Sumatera yang jadi pekerja-pekerja TKW di Penang. Termasuk saya orang Indonesia, kita kalau beribadah pakai rok rapi, cakep. Malah kadang-kadang ada yang kayak mau kondangan gitu loh ya gitu ya. Nah kerapiannya itu jadi berkat. Kenapa ya? Orang Indonesia kalau beribadah rapis dan sopan. Jadi kita datang ke rumah Tuhan itu orang bisa lihat sesuatu yang berbeda dari kita. Datang ke rumah Tuhan kita tidak pakai kostum seperti kita ke pantai, benar gak? Atau kita datang ke rumah Tuhan kita ke kelurahan aja kecamatan nih pakai hot pants nih suruh pulang tukar celana panjang. Itu cuma mau ngadep lurah, gak ketemu lagi lurahnya, anak buahnya aja. Gak boleh pakai baju sembarangan, celana pendek begitu. Pakai celana panjang, malah sekarang ada peraturan pakai sepatu. Itu perbuatan kita ya, itu termasuk perbuatan. Jadi itu aja dilihat oleh orang lain gitu ya. Memang sih cakep kalau yang cakep, yang putih mulus, tapi kita mau kasih siapa lihat? Kita kayak lagi jualan loh kalau saya suka merasanya begitu. Orang nih cakep, putih, keren, pakai celana pendeknya pendek banget. Nungging dikit aja udah kelihatan. Terus saya pikir dia lagi jualan apa ya gitu ya. Nah itu kan untuk suami di rumah ya enggak? Nah ini cuma sedikit koreksian dikit. Di sini enggak ada, amin. Di mana adanya? Sono. Sini enggak ada, di sono-sono ada ya. Yang ketiga. Ibadah yang sejati adalah menjaga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang gak berkenan itu adalah kalau kita gak mau sungguh-sungguh itu gak berkenan. Marah-marahan, di gereja marahan, gak mau manggil itu gak berkenan ya. Jangan seperti itu. Terus ibadah yang sejati adalah kita melakukan perintah Tuhan. Jadi yang pertama ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu. Jadi mempersembahkan tubuh kita itu artinya kita mengabdikan nih pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita, tindakan kita semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, ibadah yang sejati adalah kehidupan kita sehari-hari yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senangnya kita berdoa. Ya gak berdoa terus tapi setidaknya selamat pagi Bapak. Jadi ada menyapa Tuhan melalui doa. Mau tidur doa. Lagi di pekerjaan juga ada kesulitan cepat-cepat berdoa. Atau kalau mau minta kekuatan doa cepat-cepat telepon Tante Nila. Tolong doa gitu ya. Jadi itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Menjaga sikap kita, perkataan kita dan perbuatan kita. Jangan sampai perkataan kita perkataan yang mempermalukan nama Tuhan, perkataan yang kasar, yang kotor, jangan sampai itu keluar dari mulutmu, ya. Jangan malu kita kalau didengar tetangga, didengar orang-orang di sekeliling kita. Itukah anak Tuhan? Wah, ketika kita berbuat yang gak baik, orang paling suka menjas kita langsung. Itu tuh anak Tuhan, katanya anak Tuhan tuh kayak begitu. Jangan sampai terjadi. Yang ketiga, ibadah yang sejati adalah menjaga hidup kita berkenan kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Yang terakhir, apa kata Yakobus? Itu yang kita belajar tadi, kata Rasul Paulus mengajarkan kita melalui Roma. Sekarang kita melihat yang Yakobus ajarkan. Menurut Yakobus ibadah yang sejati itu apa? Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sama-sama katakan, sia-sialah ibadahnya. Yang 27. 2, 3.
Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini ini Yakobus, Rasul Yakobus. Menurut dia, ibadah yang sejati itu bisa mengendalikan lidah. Ayat 26 Son. Bisa mengendalikan lidah itu ibadah yang sejati loh. Ya. Ayat 26 Son. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah. Anak Tuhan. Tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sayang kan? Duduk berapa jam di sini beribadah. Tapi kata Tuhan, aku gak kenal kamu. Karena lidah kita yang tak bertulang ini kita bikin berdolak-dalik. Menipu orang, berbohong, berkata bohong, jelek-jelekin orang. Nah, kata firman Tuhan melalui Rasul Yakobus, sia-sialah ibadahnya. Yang kedua, mengunjungi yatim piatu ternyata ibadah. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah apa? Satu, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sosial, kunjungan ke yatim piatu, ke janda-janda, tapi juga jaga diri kita sendiri. Jangan sampai dicemarkan oleh dunia ini. Ini mungkin bicara janda, jangan gampang tergoda. Duda, jangan gampang tergoda. Jaga diri dengan baik supaya jangan tercemar oleh dunia ini. Suami istri juga menjaga dirinya supaya jangan tercemar dengan perselingkuhan, dengan godaan. Wah, gawat sekali sekarang ini penggoda-penggoda banyak banget ya. Banyak banget penggoda-penggoda. Jadi kita harus hati-hati. Mengunjungi yatim piatu. Akhir bulan depan September, Sekina akan melakukan kegiatan sosial mengunjungi yatim piatu. Ya, tanggal 29, hari Minggu jam 3 sore. Kita cuma bawa makanan, nanti tim acara boleh bikin games dengan anak-anak. Ada 25 anak yatim piatu dan anak-anak jalanan gitu ya. Yang direkrut di panti itu disekolahkan sampai ada yang jadi sarjana. Senang banget ya, nanti kita dengar kesaksiannya, ceritanya. Terus itu salah satu bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Jadi bukan yang ibadah seperti ini aja, tapi ada sebuah tindakan di mana kita menjadi berkat bagi orang lain ya. Saya salah satu orang yang seneng gitu mengunjungin yatim piatu, janda-janda. Walaupun saya janda harusnya dikunjungin, tapi saya lebih senang mengunjungi gitu ya. Saya lebih senang mengunjungi, menghibur orang dan menguatkan orang, mendoakan orang lain. Karena ketika saya lakukan itu, saya sudah dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Prinsip saya begitu, ketika saya mendoakan orang lain, saya gak repot. Jadi Anda jangan merasa saya merepotkan Tante Nila, tidak. Saya senang karena apa? Ketika saya mendoakan orang lain, saya gak perlu berdoa bagi diri saya sendiri. Tuhan sudah kuatkan saya, amin. Belajar seperti itu, engkau akan diberikan terus kelimpahan kasih karunia oleh Tuhan ya. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita jemaat Tuhan Sekina menjadi berkat bagi orang lain ya. Belajar sedikit-sedikit dan kita mengerti. Bikin catatan poinnya aja. Jadi kalau lupa, iya. Misalnya kita mau injili orang lain. Kemarin khotbahnya cocok nih sama dia nih. Buka itu note di itu. Apa color note di HP kita. Lihat, oh iya khotbahnya ini nih gini. Iya lu mesti nurut lu, ibadah yang sejati begini lu perkataan lu tadi udah gak bukan ibadah yang sejati, ntar ibadah lu sia-sia lu gitu ya. Jadi catatan itu sangat menguntungkan kita. Puji Tuhan, firman Allah sampai di sini, mari kita sama-sama berdiri.